62. Sean! Lani segera melepaskan pelukannya. Dia melihat ke arah kursi roda. Susana dan Jauhari tidak tahu matamu sembuh. Susana tahu, Jauhari tidak. Sahut Sean. Kalau begitu ayo kau harus segera naik kursi roda sebelum Jauhari muncul. Lani berdiri begitu juga dengan Sean. Keduanya menyeberang setelah beberapa orang yang berkerumun mengelilingi mereka terurai. Kenapa Jauhari lama? Bukannya dia parkir di tempat yang strategis? Lani berjalan di papah Sean karena ternyata pening kembali menerpa. Saat sudah sampai di seberang, Susana berdiri di sebelah kursi roda dan di belakangnya Jauhari melongo melihat ke arah Sean yang bisa melihat. Ya, Jauhari melihatmu. Desis Lani. Susana melongo. Kalian habis dari mana? Kenapa pelipismu berdarah, Nona? Nanti kita cerita di mobil. Jauhari, kenapa bengong? Ujar Sean. Jauhari mengerjap, dia mendekat pada Sean. Tuan, Anda bisa melihat? Tanya Jauhari. Sahut Sean membuka pintu mobil dan menarik Lani agar naik lebih dulu disusul olehnya. Kini Lani dan Sean sudah duduk manis di mobil. Mereka menunggu apa lagi, sih? Gerutu Sean membuka kaca jendela mobil sedikit. Kalian mematung di situ menunggu apa? Lekas lipat kursi rodaku. Aku sudah lapar. Gertak Sean. Jauhari gesit melipat kursi roda dan menyimpannya di bagian belakang mobil. Sementara Susana masuk mobil dan duduk di jok paling depan. Kita kemana, Tuan? Tanya Jauhari sedikit gugup saat sudah masuk mobil. Ke restoran terdekat saja. Padahal kalau semalam kita bilang Sri atau Dimitri, mereka pasti akan menyiapkan bekal untuk kita dan bisa makan siang dengan santai di taman bunga. Ucap Susana. Sudah, tak apa-apa. Kita cari restoran terdekat. Sahut Sean. Akhirnya setelah 15 menit menempuh perjalanan, Jauhari menghentikan mobil di sebuah restoran lesehan Sunda bernuansa alam. Lagi-lagi Jauhari masih tidak percaya melihat Sean ternyata memang sudah tidak buta. Tapi Susana menuntut penjelasan kenapa Sean harus menyembunyikan kesembuhannya. Surprise! Kekeh Sean. Susana diam. Dia merasa dipermainkan. Jangan marah, Sus. Oke, aku ceritakan kenapa aku masih harus berpura-pura buta. Flashback 1 hari sebelum operasi. Jadi begitulah ceritanya, Tuan Muda. Untung saja Dokter Tardi masih punya nurani tidak membuat matamu rusak. Ucap Dokter Iqbal sesaat setelah melakukan pemeriksaan mata Sean. Kira-kira siapa yang mengancam Dokter Tardi, Dok? Tanya Sean. Sejak Nyonya Sherindita masih ada, keluargamu sudah menjadi incaran orang-orang yang iri dengan keberhasilan papamu, Tuan Muda. Juga, banyak godaan yang kerap menghampiri Tuan Aji Saka, terutama wanita. Selain itu, tidak semua orang penting di dalam perusahaan bisa dipercaya. Banyak tikus yang menggerogoti finansial perusahaan. Jadi, bagaimana kalau matamu berhasil disembuhkan, kau tetap pura-pura buta? Kita akan membuat orang yang mengancam Dokter Tardi merasa menang karena rencananya untuk merusak matamu sudah berhasil? Sean tampak berpikir. Sementara saja, sampai Tuan bisa menemukan siapa yang sudah mengancam Dokter Tardi. Kenapa tidak langsung tanyakan saja pada Dokter Tardi? Tanya Sean. Itu masalahnya, dia memilih bungkam. Dokter Tardi memilih Anda menggugatnya daripada harus memberitahu siapa orang itu. Dia sangat mencintai istri simpanannya. Andai dia buka mulut, keselamatan istri simpanannya ikut terancam. Itu yang dia takutkan. Tutur Dokter Iqbal. Sean mendesah. Dia menghela napas dalam. Apa mungkin orang-orang yang sudah aku pecat yang punya dendam padaku? Yang jelas orang itu memiliki cukup banyak uang. Buktinya dia mentransfer sejumlah uang untuk keluarga Dokter Tardi. Sean mengusap wajahnya. Baiklah, nanti aku akan mencari tahu sendiri siapa dalang di balik gagalnya operasi mataku. Yang terpenting aku harus sembuh dulu, Dok. Benar mataku tidak apa-apa?
Tanya Sean. Tidak, kondisinya masih sama. Dokter Tardi hanya mengelabuimu dengan anestesi seolah-olah tuan muda selesai dioperasi olehnya. Baguslah, dia masih punya nurani sesuai dengan gelarnya sebagai dokter spesialis mata. Sean bernapas lega. Flashback off. Susanna, Lani dan Jauh Hari terdiam mendengar penuturan Sean kenapa dia tetap berpura-pura buta. Jadi Jauh Hari, kau harus menjaga rahasia tentang mataku. Tandas Sean. Iya, Tuan. Rahasia Tuan aman bersama saya. Jawab Jauh Hari mantap. Sean mengangguk senang. Sedangkan Lani tampak merenung. Dia menduga pasti banyak kisah kelam di masa lalu Sean hingga Sean memilih tetap berpura-pura buta. Kalau begitu, tak ada alasan baginya tetap berada di sisi Sean. Sean bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik karena sudah bisa melihat. Namun Lani merasa heran. Kalau memang mata Sean tidak apa-apa menurut penjelasan Dr. Iqbal, kenapa tidak sejak dulu-dulu saja dioperasi? Ah, apa aku harus menanyakan hal itu pada Sean? Batin Lanita. Acara makan siang berjalan dengan santai, apalagi Sean bisa makan sendiri tanpa harus disuapi oleh Lani. Kalau kau bisa melihat lagi, aku sudah tidak perlu lagi ada di sisimu. Kau bisa melakukan apapun sendirian, Sean. Lani berucap. Aku akan mengadakan acara makan malam bersama di halaman belakang rumahku. Kuundang juga beberapa orang penting di perusahaan. Saat itu aku tetap akan berpura-pura buta. Maka kau tentu saja harus berada di sampingku. Sahut Sean. Lani sebetulnya merasa tidak enak karena sudah terlalu dekat dengan Sean. Entah kenapa dia teringat Sharon. Betapa dia melihat luka dan penyesalan di mata Sharon. Sepanjang perjalanan pulang, Lanita memilih untuk tidur dengan alasan kepalanya masih terasa pusing. Sharon, maafkan aku. Seharusnya aku tidak boleh terlalu menunjukkan betapa nyamannya aku ada di dekat Sean. Meski surat cerai sudah kalian tanda tangani, tapi aku merasa aku turut andil dalam perpisahan kalian. Kamu di mana sekarang? Andai bisa, aku akan bujuk Mama agar kamu kembali tinggal di rumah Mama. Lanita berceloteh dalam hati. Setibanya di rumah, Lanita kembali mengurung diri di kamar. Parmiah yang lagi-lagi merasa heran. Kamu capek ya habis jalan-jalan? Tanya Parmiah. Iya, Bu. Jawab Lani singkat. Parmiah memijati kaki Lani dengan penuh kasih. Lani menikmatinya dalam diam. Dia ingin melarang Parmiah melakukan itu, tapi untuk membuka dan bersuara saja rasanya malas. Lani tahu Sean mengiriminya pesan tapi dia abaikan. Biarlah Sean mengira dirinya masih pusing karena luka di keningnya. Padahal dia merasa sedikit gundah. Mungkin benar ada rindu yang bersemayam dalam dada. Tapi rasanya aku seperti merebutmu dari pemilikmu yang sesungguhnya. Maafkan aku, apa mungkin sebaiknya aku menghindar sebelum rasa ini terlanjur mengekal di dinding hati. Lanita merasa aneh dengan perasaannya sendiri. Lagi-lagi ingat Sharon. Akhirnya Lani mengirimi Sharon pesan. Bisakah kita bertemu? Untuk apa? Balas Sharon. Andai aku bisa bujuk Mama agar kamu bisa kembali tinggal di rumah, kamu mau, kan? Lama tak ada jawaban. Aku sedang ingin sendirian saat ini. Hanya itu balasan dari Sharon. Apa kamu merasa kedekatanku dengan Sean adalah duri dalam pernikahanmu? Lama Sharon tak membalas. Tapi sudah centang biru dua. Pernikahanku dengan Sean hanya pernikahan bisnis. Aku bukan anak Mama. Jadi wajar bila Papa Haji Saka, Mama dan Sean membatalkan pernikahan. Balasan dari Sharon. Lanita terdiam. Dia bingung harus membalas apa lagi. Kenapa orang kaya senang bermain-main dengan pernikahan? Tanya Lani. Entahlah, memang selalu seperti itu. Pernikahan terjadi semata-mata hanya untuk memperkuat raksasa bisnis orang tua. Anak adalah korban. Syukur kalau anak-anak mereka bisa saling menerima dan mencintai. Kalau tidak, ia akan berakhir seperti aku dan Sean. Telak, jawaban dari Sharon membuat Lani tak bisa lagi membalas pesan Sharon.
Lani mendesah. Dia berbalik menatap Parmiah. Bu, ikut aku ke rumah Mama, yuk. Ajak Lani. Parmiah menggeleng. Hanya kamu nak yang punya tempat di sana. Ibu sudah melakukan kejahatan. Tak ada tempat bagi ibu untuk tinggal bersamamu. Tapi di sana sepi. Mama kerja dari pagi sampai malam. Aku tiap makan sendirian. Rumah sebesar itu, mengajak makan asisten rumah tangga saja malah mereka menjaga jarak denganku. Tak ada yang bisa aku lakukan selain mondar-mandir gelisah. Keluh Lani. Parmiah menghela napas dalam. Namun tiba-tiba Lani bangkit. Dia keluar kamar dengan langkah tergesa menuju kamar Sean. Ketukan pelan di pintu kamar Sean mendapat izin masuk. Ada apa, Lani? Aku mau tinggal di rumah Mama. Sean diam. Dia menatap Lani lekat. Kenapa? Bukankah kemarin kamu bilang mau terus bersamaku? Kau sudah sembuh, bisa melihat. Tak ada lagi yang harus kulakukan di sini. Apa aku harus menjadi buta kembali agar kau tetap tinggal di sini? Ada hal lain yang membuatku resah. Ujar Lani. Apa itu? Aku merasa ikut andil dalam perpisahanmu dengan Sharon. Sean mengernyit. Sini, mendekatlah. Sean melambai. Memangnya kamu menggodaku? Kamu hanya mengurusku dengan baik dan tulus. Itu saja bukan yang lakukan di sini. Tapi pasti Sharon pernah merasa terabaikan olehmu karena ada aku. Bantah Lanita. Aku pernah beberapa kali memberi peluang pada Sharon hingga Susanna mengataiku labil, pelin-pelan dan sejenisnya. Karena aku tetap berpikir, pernikahan ini akan terus berlanjut, bukan hanya sekedar pernikahan bisnis semata. Aku memberi peluang pada Sharon untuk merebut hatiku darimu, Lani. Tapi Sharon tidak mampu melakukannya. Kenapa peluang itu hanya kau berikan sesaat? Kondisinya sudah berbeda. Kuasa Papa dan Tante Dean sudah pindah haluan karena identitasmu dan Sharon terkuak. Papa tentu saja enggan memiliki menantu Sharon. Dan aku memang suami brengsek yang tidak bisa mempertahankan rumah tanggaku. Perasaan suka yang pernah tumbuh untuk Sharon harus dikecewakan karena melihatnya berciuman dengan lelaki lain di kamarku. Di depan mataku, Lani. Di sini, di kamar ini. Lanita memiringkan kepala. Sean melihat Sharon berciuman dengan Jas saat itu. Berarti, kamu melihat Sharon berciuman? Saat masih pacaran dulu? Lani terpekik. Sean mengangguk. Kau bisa melihat? Bukankah kau? Aku hanya berpura-pura buta, Lani. Lani ternganga tak percaya. Jadi selama ini? Ya, selama ini kamu mengurus lelaki yang berpura-pura buta. Ucap Sean lirih. Makilah aku, lampiaskan kemarahanmu jika kau merasa dibohongi olehku. Imbuh Sean pasrah. Oh, ya Tuhan, tapi kenapa? Lani lemas. Sean mendesah. Aku trauma dengan orang-orang terdekatku. Banyak pengkhianatan yang aku dan mamaku terima sejak kecil. Mereka berhati culas. Papar Sean. Lalu mengalirlah semua cerita masa kecil Sean hingga dia diracuni oleh chef pribadinya. Bukan aku sasarannya melainkan Mama. Hanya saja makanan Mama kala itu kebetulan dimakan olehku. Untung saja aku bisa diselamatkan. Tapi itu tidak berakhir sampai di situ. Ternyata Mama telah lama diracun pelan-pelan oleh chef pribadinya. Hingga organ-organ dalamnya rusak perlahan-lahan. Sean nyaris terisak. Dan aku baru tahu belakangan. Mama pergi saat aku sedang bermain hujan malam-malam. Beliau mencariku tak tentu arah dengan matanya yang tak bisa melihat. Hingga pada akhirnya Mama ditemukan tergeletak dengan mulut penuh busa di tengah guyuran hujan deras. Ternyata Mama mencariku sekaligus meminta tolong karena minumannya sudah diberi racun. Aku histeris berteriak sendirian meminta tolong, tak ada satupun yang mendengar. Sean tak kuasa melanjutkan ceritanya. Dia menyeka setitik air yang menyembul di sudut mata. Jangan diteruskan. Ucap Lani.
Jangan diteruskan jika mengingatnya membuat luka hatimu kembali menganga. Kedua mata Sean memerah. Maaf, aku telah membodohimu dengan berpura-pura buta. Tapi statusmu sebagai perawatku adalah sebagai bentuk dukungan opini orang-orang mengenai sandiwaraku, Lani. Lani menelan ludah berkali-kali. Betapa memiliki uang ternyata tak mampu membeli ketenangan hidup. Sungguh miris. Seperti yang kini dia rasakan di rumah Den. Sepi dan juga sendirian. 63. Lanita sudah memutuskan untuk pindah dari rumah Sean setelah acara makan malam, alias pesta kebun sederhana untuk mensyukuri atas kembalinya penglihatan Sean meski masih tetap disembunyikan. Malam itu, beberapa orang kepercayaan Sean di perusahaan turut hadir terutama Damien. Damien yang pernah mengajari Lanita bekerja di kantor ikut senang karena ternyata Lanita adalah anak kandung Den. Garis wajahmu serta kecerdasanmu saat bekerja denganku memang terasa berbeda. Ternyata kau memang anak seorang pengusaha handal. Damien yang berada di sisi Den menyalami Lanita yang malam itu tampak sangat cantik dengan dress panjang warna lavender, warna kesukaan Sean. Sean tak henti-henti menatap Lanita yang semakin memukau di matanya. Meski dia keberatan Lanita akan pindah ke rumah Den, toh kelak setelah dia menyunting Lanita akan kembali berada di rumahnya. Saat Lanita masuk kantor, semua mata pria tertuju padanya, Miss Dane. Damien tersenyum pada Dane. Setelah ini anak Anda pasti akan bekerja di perusahaan Anda, bukan? Tuan Sean akan kehilangan seorang perawat sekaligus calon sekretaris yang sudah beliau persiapkan. Kakak Damien. Dane membelai kepala Lani. Anakku ingin melanjutkan pendidikannya terlebih dulu, Pak Damien. Dia belum akan terjun ke dunia bisnis untuk sementara. Aku akan mendukung keinginannya menempuh pendidikan di universitas. Ucap Dane. Damien mengangguk-angguk tegas. Bagus, kejarlah ilmu setinggi mungkin, itu jauh lebih baik untuk kestabilan posisinya kelak sebagai penggantimu, Miss. Ucap Damien setuju. Sean ikut mengangguk dan tersenyum. Saat masih menjadi perawatnya, Sean pernah bertanya pada Lani apa mimpi yang ingin dia raih. Lani menjawab ingin kuliah saat itu. Sean berniat memasukkan Lani ke sebuah universitas terkemuka di Jakarta, hanya saja niatnya belum sempat kesampaian. Sean memilih Lani untuk bekerja di perusahaan meski itu hanya untuk sementara karena ternyata Sean benar-benar mengalami kebutaan. Baiklah, aku turut senang mendengar kabar baikmu, Nona Lani. Senang pernah menjadi mentormu di perusahaan Tuan Sean. Ujar Damien menepuk lembut bahu Lanita. Lanita tersenyum dan mengangguk sopan. Anda pun begitu telaten mengajariku, Pak Damien. Senang dengan kesabaran dan ketulusan Bapak mengajariku, terima kasih. Dane merasa bangga karena ternyata anak kandungnya begitu tangkas dan cerdas di mata Damien. Lani pun memiliki keinginan kuat melanjutkan pendidikan, sungguh berbanding terbalik dengan Sharon yang ogah-ogahan kuliah. Sean meminta Lani mengantarnya ke kamar sebentar untuk mengambil sesuatu. Keduanya berpamitan dari Dane dan Damien. Miss, kalau Nona Lani masuk kampus, tugasnya merawat Tuan Sean bagaimana? Bisik Damien. Oh, kudengar Sean akan mencari perawat baru menggantikan Lani. Tentu saja. Mungkin sudah ada calonnya kudengar. Baguslah, dengan begitu Lani akan tinggal bersamaku meski saat Lani menikah dengan Sean nanti. Gadisku akan kembali lagi ke rumah ini. Sahut Dane. Anda tetap bersikeras menjalin kerjasama dengan Tuan Aji Saka rupanya? Ucap Damien dengan senyum lebar. Bagaimana, ya? Kami sama-sama merasa saling diuntungkan. Lagi pula, Aji Saka adalah sahabat karib mendiang suamiku. Kerjasama dengan Aji Saka adalah keinginan terbesar mendiang suamiku. Sahut Dane. Damien manggut-manggut. Tapi aku turut prihatin dengan keadaan Tuan Sean. Apa Nona Lani bisa menerima keadaan Tuan Sean sama seperti Nona Sharon kemarin? Tanya Damien hati-hati. Dane meletakkan gelas minumannya yang dari tadi dia pegang. Justru aku melihat ketulusan yang lebih kentara terpancar dari Lanita. Jawab Dane.
Oh, baguslah. Aku ikut merasa senang. Jadi semoga pernikahan anak-anak Anda terjalin dengan indah, bukan hanya sekedar pernikahan bisnis semata. Damien berucap sungguh-sungguh. Ya, terima kasih, Pak Damien, ujar Dan. Sementara itu di kamar Sean, Sean segera turun dari kursi roda dan beranjak ke jendela kamar yang berada di lantai 2. Dia mengamati semua orang yang ada di taman. Satu-satu dia perhatikan. Sementara Lani hanya menungguinya seraya bermain ponsel di single sofa. Itu Dokter Iqbal baru datang, ujar Sean. Ya, sahut Lani tetap fokus pada ponsel. Itu juga, loh, dia Tante Eve? Apa kita mengundang Tante Avalon? Sean mengernyit. Mungkin papamu mengundangnya. Bukankah dia mantan sekretaris papamu dulu? Lanita balik bertanya. Sahut Sean tak begitu menanggapi ucapan Lanita karena melihat gelagat aneh dari Aji Saka saat melihat Avalon. Kenapa papa tampak tegang dan gusar melihat kedatangan Tante Eve? Sean membatin. Kau masih mengenali Tante Eve? Tanya Lanita. Ya tentu saja, Tante Eve sering ke rumah dulu. Lani hanya manggut-manggut, masih fokus bermain ponsel. Sean melihat seorang gadis muda dan cantik yang mengekor di belakang Eve. Apa dia Saskia? Anaknya Tante Eve? Kembali ke taman. Kau, kenapa datang kemari? Siapa yang mengundangmu? Desis Aji Saka. Sayang, beri salam pada papamu. Eve tak menanggapi keheranan Aji Saka. Halo, Pa. Saskia menyalami Aji Saka dengan ekspresi datar tapi tetap sopan. Di mana Kak Sean? Tanya Saskia. Aji Saka memejam dan menghela napas dalam. Oh, aku lapar. Aku ke sana dulu, Ma, Pa. Saskia berlalu dari hadapan Aji Saka dan Avalon. Kau, jangan macam-macam di acara malam ini. Gumam Aji Saka pelan tapi penuh penekanan. Aku hanya ingin mengenalkan Saskia pada kakaknya. Jangan macam-macam, Eve. Kenapa? Mau sampai kapan kau menyembunyikan tentang kami? Serindita sudah lama tiada dan kau punya anak denganku. Apalagi yang kau tunggu? Dengar, aku memang berencana menceritakan tentang Saskia pada Sean, tapi nanti. Kapan? Tantang Avalon. Kenapa kau menuntut pengakuan? Bukankah hidupmu sudah nyaman dengan materi berlimpah yang aku berikan selama ini? Aji Saka semakin geram. Aku kesepian, Saka. Desis Avalon. Hei, kesepian. Apa dulu kita adalah sepasang kekasih? Hubungan kita hanya terjadi dalam satu malam saja. Itu pun aku nyaris tanpa sadar menyentuhmu. Gerta Aji Saka berusaha tetap menampilkan ekspresi biasa saja karena tak ingin mengundang kepenasaranan yang lain. Tapi aku sudah lama menyukaimu, Saka. Istrimu terkena kanker rahim, tak bisa melihat dan kau masih saja setia mencintainya lalu mengabaikan aku. Eve, jangan bahas masa lalu. Dengar, aku tak segan melakukan apapun padamu andai kau mengacau di tempat ini. Camkan itu. Aji Saka berlalu meninggalkan Eve. Avalon hanya tersenyum sedikit sinis. Kau masih saja sama? Kenapa sulit sekali meraih hatimu, Saka? Gumam Eve seraya mengedarkan pandangan mencari sosok Sean. Avalon melihat Sean baru muncul dari kejauhan dengan kursi roda dan Lani. Eve tampak senang, dia segera menghampiri Sean. Halo, Sean? Sapa Eve. Sean pura-pura mengingat suara Avalon. Ini Tante Avalon? Iya, ini aku. Sahut Avalon. Oh, Tante. Baru datang. Dengan Saskia? Papa yang mengundang Tante? Tanya Sean. Iya, papamu mengundangku. Oh, ya, sebentar aku panggil Saskia dulu.
Avelan menghampiri Saskia yang sedang asyik makan sendirian. Saskia mengeluh karena Eve selalu saja memaksa. Ayo, temui dulu kakakmu. Saskia menurut dengan wajah muram. Halo, Kak. Sapa Saskia seraya menyalami Sean. Halo, Saski. Senang bisa dengar suaramu lagi sejak terakhir kamu menjengukku di rumah sakit. Sean menyapa ramah. Rumah sakit? Gumam Avelan. Aku pernah jenguk kawan di rumah sakit dan kebetulan Kak Sean sedang dirawat juga jadi ya sekalian aku jenguk. Jawab Saskia. Oh ya? Kenapa kamu nggak bilang mama, sayang? Saskia mendengus sedikit malas. Saskia, nikmatilah hidangan malam ini. Banyak makanan lezat terhidang di sana. Lanita mengalihkan kekesalan Saskia pada Avelan. Memang aku sedang makan barusan. Oke, Kak Sean, aku lanjut menikmati hidangan yang tertunda, ya. Saskia menyentuh punggung tangan Sean lembut. Sean mengangguk sedikit kaku. Gadis itu kenapa sepertinya mirip papa? Batin Sean. Saskia berjalan dengan wajah suntuk dan menunduk hingga dia bertabrakan dengan seseorang, pita rambut yang dia kenakan terlepas. Sebuah tangan meraih pita rambut Saskia dari atas rumput. Nona? Aleska kaget melihat Saskia. Saskia terpana. Oh, ya Tuhan, si tampan mesum itukah yang kini ada di hadapanku? Kamu, cowok masuk kemarin itu, kan? Seru Saskia. Apa? Cowok mesum? Gelak Aleska. Maaf, Nona. Aku laki-laki terhormat yang tidak sembarangan menyentuh seorang wanita. Tapi kamu sudah berani melecehkan aku, menyentuh dadaku seenaknya saat itu dan dengan entengnya meminta nomor ponsel, tapi ternyata mana? Sekalipun kamu tidak menghubungiku, apa namanya kalau bukan cowok mesum? Saskia melotot manis. Ya Tuhan, maaf. Aku sibuk. Elak Aleska. Kalian sudah saling kenal rupanya? Sean muncul tiba-tiba. Saskia dan Aleska menoleh. Dia siapa, Sean? Tanya Aleska. Dia Saskia, anak Tante Avelan, mantan sekretaris Papa dulu. Jawab Sean. Dan kamu? Ketus Saskia pada Aleska. Aku keponakan Sean. Jawab Aleska santai. Saskia terbelalak. Keponakan kakakku? Yang berarti kita sepupuan? Kak, keponakanmu sudah berbuat mes. Aleska spontan membekap mulut Saskia dan setengah memeluknya. Saskia terkejut. Dia tergetar berada dalam pelukan Aleska yang tegap serta harum. Kalian kenapa? Sean pura-pura heran padahal jelas dia melihat Aleska gugup dan membekap mulut Saskia. Tak apa-apa, Sean. Ada yang harus kubicarakan dengan Saskia dan kebetulan aku mengenalnya. Aleska setengah menyeret Saskia menjauh dari Sean dan Lanita. Lanita sendiri heran melihat keanehan sikap Saskia dan Aleska. Lani, suapi aku makanan. Rasanya kenapa lapar sekali? Titah Sean. Baiklah, kita ke meja sana. Lani mendorong kursi roda Sean menuju meja panjang tempat aneka makanan dihidangkan. Lani, apa tidak ada yang mencurigakan yang kau lihat di acara makan malam ini? Tanya Sean. Tidak ada sepertinya. Yang datang kerabat dan partner kerja yang tampak baik-baik saja. Ya, semoga saja seperti itu. Tuan Sean. Sapa Dr. Iqbal. Sean tanpa sadar menoleh. Kita harus bicara sebentar. Ucap Dr. Iqbal. Lani adalah salah satu orang kepercayaanku kini, dokter. Bicara di depannya tak masalah. Sean menggenggam tangan Lani. Sebelum aku ke sini, Dokter Tardi memberiku pesan agar Tuan mudah berhati-hati dengan orang-orang baik di sekitarmu. Karena musuh tidak selalu tampak mencurigakan dan terlihat punya motif untuk menusuk dari belakang.
Sean dan Lanita mengernyit. Orang baik di sekelilingku? Gumam Sean. Hanya itu yang bisa Dokter Tardi katakan. Setelahnya dia bilang, tidak akan memberi clue apapun lagi. Ucap Dokter Iqbal. Baiklah, terima kasih banyak, dokter. Ucap Sean. Lebih berhati-hatilah, Tuan. Pesan Dokter Iqbal. Sean hanya mengedipkan kedua matanya tanda dia berterima kasih untuk dukungan Dokter Iqbal selama ini. Lani, di mana Susana? Tanya Sean. Ruangan tersembunyi di dalam ruang kerja Sean. Susana berdiri memandangi layar monitor besar yang memantau seluruh aktivitas di taman. Dia bisa melihat setiap pergerakan orang-orang yang ada di sana. Susana semakin heran melihat Ajisaka yang tampak geram dengan kemunculan Avalon. Ada hubungan apa Tuan Ajisaka dengan mantan sekretarisnya? Gumam Susana. Karena sudah tak ada hal mencurigakan yang dia lihat selain sikap Ajisaka pada Avalon, Susana gegas keluar ruangan yang tersembunyi di balik lemari buku. Dia hendak menuju taman tapi langkahnya dijegal oleh Dimitri saat keluar dari ruangan kerja Sean. Hai MPH! Susana tak dapat menolak serangan ciuman yang begitu tiba-tiba dan menggelegak. Dimitri melumat bibir Susana dengan rakus dan lama. Hingga Susana terengah-engah lalu mendorong tubuh Dimitri agar menjauh. Susana mengeluarkan cermin kecil dari tas kecilnya. Dia memekik. Lipstiknya sudah tak keru-keruan bentuknya. Kau selalu saja jadi pengacau, Dimitri! Susana mengambil tisu dalam tas, menyeka area bibirnya lalu kembali memakai lipstik. Dimitri menarik pinggang Susana. Semua orang sedang berpesta dan bergembira. Apa tak sebaiknya kita juga bergembira berdua saja? Lepas! Bisa-bisanya mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Ayo, ke taman. Cicipi semua hidangan di sana. Tenang saja, semua hidangan sudah aku cicipi dan aman. Dimitri hendak kembali mencium Susana, tapi tenaga Susana berkali-kali lipat dari Dimitri. Susana meninggalkan Dimitri dengan langkah lebar dan cepat. Kuat sekali tenaga calon istriku. Wah, bisa-bisa aku kewalahan nanti. Sekarang pura-pura nggak disentuh. Tapi kita lihat saja nanti setelah kita menikah, Susana. Dimitri tersenyum membayangkan saat-saat menyenangkan bersama Susana jika dirinya bersatu di pelaminan. 64. Sharon memandangi koleksi tas mewahnya yang menggunung. Sepatu dan juga baju-baju yang masih berbandrol. Padahal kemarin aku sudah membagikan banyak baju ke pekerja Sean, kenapa masih saja menggunung? Gumam Sharon sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mau kuapakan tas ini? Sekarang aku tak punya rasa percaya diri untuk sekedar hangout dengan Lisa, Hana dan Salma. Tas dan semua barang ini kubeli hanya untuk menyamai hobi mereka mengoleksi barang brandi terbaru dan terbatas. Sharon duduk di tepi tempat tidur dan mengembuskan napas pasrah. Ditimangnya tas terbaru pemberian Sean seharga 300 juta. Dulu, harga tas limited edition seperti itu terasa bagai barang murah bagi Sharon. Dia ingin menjual sebagian koleksinya, tapi tas-tas mahal itu pemberian Dean dan Sean. Sharon bingung. Akhirnya dia memilih dan memilah sebagian koleksi tasnya untuk dijual kembali. Disinilah Sharon, di butik langganan dia membeli tas. Karena semua tas milik Sharon masih terjaga dengan baik kualitasnya, pemilik butik berani membeli kembali dengan harga tinggi. Sharon nyaris tak percaya dengan rekeningnya yang kembali bertambah, bahkan menutup uang pembelian rumah. Menjual 3 tas saja senilai dengan rumah sederhana yang kubeli? Bahkan lebih? Sharon termenung melihat isi rekeningnya yang bertambah kembali. Maaf, Mak, Sean, koleksi tas pemberian kalian harus kujual sebagian. Sharon menyetir mobil membelah jalanan kota Jakarta senja hari. Dia ingin ke pantai. Bila dulu tempat favoritnya diskotik dan restoran mewah, kini Sharon ingin menyendiri menikmati suasana pantai saat senja hari. Maka disinilah kini Sharon berada, di tepi pantai dengan selaksa gundah yang ingin dia bagi dengan laut. Konon katanya, laut pandai menyimpan jutaan cerita di dasarnya yang paling dalam.
Sharon ingin melepaskan kesedihannya pada laut. Tanpa Sharon tahu, sejak dia keluar dari rumah menuju butik dan kini berada di pinggir pantai, Jas setia mengikutinya. Sedalam itukah gundahmu, Sharon? Laut dan tempat sepi bukanlah kesukaanmu. Tapi kenapa kini kau seperti mencoba bersahabat dengan keduanya? Jas membatin pedih melihat Sharon yang kini selalu saja menghindar darinya. 2 jam Jas menemani Sharon yang hanya duduk diam di atas bebatuan menikmati senja hari di tepi pantai. Angin menerbangkan rambut dan memainkan baju yang dikenakan Sharon. Ombak bergulung memaguti kakinya yang telanjang. Senja pun semakin menua, Sharon memejam. Duhai laut, aku titipkan sedihku padamu. Simpanlah di dasarmu yang paling dalam. Jangan pernah kau munculkan ke permukaan. Karena rasanya aku tak akan sanggup menahan. Terima kasih, sudah mendengar keluh kesahku. Tetaplah hebat dengan deburmu yang luas dan mampu menyimpan ribuan cerita dalam diam. Sharon bangkit, langkah yang awalnya lunglai kini terasa ringan. Dia menoleh lagi dan tersenyum pada camar-camar yang kini bernyanyi riang, seolah mengantarkan kepergian Sharon dengan alunan semangat untuk menempuh jalan baru dalam hidupnya. Jas pun terkesima melihat senyum damai Sharon pada laut, dia ikut bangkit dari kejauhan. Dilihatnya Sharon masuk kembali ke mobilnya. Perlahan mobil Sharon melaju meninggalkan tepian pantai diikuti oleh Jas diam-diam. 40 menit waktu yang ditempuh Sharon menuju kembali ke rumahnya. Dia memasukkan mobil ke garasi dan menghilang di balik pintu. Lampu rumah pun menyala, tirai ditutup dan senyap. Jas menghela napas panjang. Setidaknya Sharon tidak melakukan hal gila demi untuk meredam rasa kecewanya yang teramat dalam. Jas pun tidak berani menghubungi Sharon untuk saat ini setelah Sharon memakinya karena sudah memberitahu alamat rumahnya pada Omah. Tidurlah, Sharon. Lupakan luka dan kecewamu. Aku tetap akan menunggu. Jas perlahan melajukan kembali mobilnya meninggalkan rumah Sharon. Tanpa Jas ketahui, Sharon kembali membuka tirai jendela dan mengintip ke arah jalan. Dia tahu Jas membuntutinya sejak dia pergi ke pantai. Maaf, Jas. Aku belum bisa membuka hati untuk siapapun, terlebih kamu. Sharon kembali menutup tirai jendela. Lampu rumah pun kembali mati. Keesokan harinya Sharon menuju kampusnya, dia ingin melanjutkan pendidikannya yang tertunda. Kali ini dia benar-benar memikirkan jurusan yang akan dia ambil. Tidak seperti sebelumnya, dia hanya asal mengambil jurusan. Bisnis dan manajemen, Sharon mengambil jurusan itu kali ini. Kuliah di kampus baru dengan suasana baru. Dia enggan bertemu dengan Lisa, Hana dan juga Salma. Teman kuliahnya dari kalangan orang berada. Padahal orang tuanya mampu menyekolahkan mereka ke luar negeri. Sayang, ketiga temannya enggan belajar berbahasa internasional. Pikiran mereka dijejali shopping dan menghamburkan uang orang tua. Mirip sekali dengan Sharon. Sharon? Sapa seseorang. Sharon menoleh. Dia terkejut. Kamu ngapain di sini? Tanya Sharon pada Lanita. Mendaftar di kampus ini. Aku kuliah sekarang, melanjutkan pendidikanku yang tertunda. Kamu sendiri? Lani tampak senang bertemu Sharon. Aku mendaftar juga. Sharon menjawab datar. Lani mengernyit. Bukannya kamu kuliah di Universitas Trisakti ya? Pindah kampus. Jawab Sharon seraya berlalu dari hadapan Lani. Tunggu, Sharon! Panggil Lani seraya menjejeri langkah Lani. Sharon menghentikan langkahnya. Jangan so akrab di kampus ini. Aku malas bertegur sapa denganmu. Ucap Sharon dingin. Aku tahu kamu benci aku, tapi aku tidak membencimu. Percayalah, aku hanya malas menjadi temanmu. Itu saja. Jadi jangan so akrab, jangan menegurku. Anggap kita tidak saling kenal. Sharon menatap tajam Lanita. Lanita menggigit bibir bawahnya menatap kepergian Sharon dengan tatapan iba.
Aku tahu kau bersikap seperti ini karena masih belum menerima kenyataan. Baiklah kalau itu maumu, Sharon. Tapi andai suatu saat kau butuh teman, datanglah padaku. Gumam Lanita seraya mengembuskan napas dalam. Lanita berjalan menuju parkiran, dilihatnya Aleska melambai pada Lani. Ya, Lani ternyata satu kampus dengan Aleska. Aku bertemu Sharon. Ucap Lani seraya memasang seatbelt. Sharon ngampus di sini juga? Tanya Aleska. Daftar dari awal lagi dan memilih jurusan baru sepertinya. Mungkin dia mau menghindari kawan-kawan lamanya. Kudengar dulu kawan-kawannya dari kalangan sosialita. Aleska hanya manggut-manggut. Itu Saskia? Seru Lani menegaskan pandangannya. Sepertinya iya. Jawab Aleska. Kuliah di sini juga? Tanya Lani. Ya, begitulah. Sebaiknya ayo kita pulang. Jangan kau tegur dia. Dari acara malam itu sikapmu dengannya tampak aneh. Ada apa sih? Lani heran. Aleska menceritakan kejadian yang sebenarnya. Oh, jadi dia menuntut permintaan maafmu secara resmi. Kenapa nggak telepon dia? Aku lupa. Sekarang aku ingetin, telepon dia. Minta maaf sambil ajakin dia makan. Usul Lani. Aleska melongo. Terniat amat kamu, Li. Kita akan mau latihan nyetir. Kapan-kapan itu, gampang. Ayo, kita ajak Saskia makan siang. Desak Lani. Singkat cerita, Aleska dan Lani berhasil mengajak Saskia masuk ke mobil Aleska. Sopir pribadi Saskia pulang lebih dulu. Mereka kini ada di sebuah kafetaria. Lani membuka-buka buku menu seraya sesekali membalas pesan-pesan yang masuk. Ponsel Lani berdering. Halo, Ma. Diam sejenak. Sekarang juga? Oh, baiklah, aku ke sana. Lanita mengakhiri panggilan. Kia, saya ikut tinggal. Mama memintaku datang ke kantornya, penting. Nggak apa-apa aku tinggal, ya. Bye. Li, kamu naik apa? Ujar Aleska. Naik mobil online saja. See you. Lani melambai dan melangkah tergesa-gesa. Di luar kafe, Lani mengirim pesan pada Nilam, temannya yang dulu merekomendasikan pekerjaan di rumah Sean. Terima kasih telepon bohongannya. Nilam menelpon Lani. Kami habis mengelabui siapa? Tanya Nilam. Aleska. Jawab Lani. Gimana ceritanya? Aleska lagi PDKT. Lebih tepatnya lagi aku arahkan untuk PDKT ke perempuan lain. Mana bisa? Els cuma naksir kamu dari dulu sampai sekarang. Tukas Nilam. Lanita nyengir. Ya makanya aku buat biar dia bisa move on. Makanya aku tadi minta tolong kamu, Nil. Kapan kita ketemuan? Kamu betah kerja di rumah konglomerat itu? Nilam bertanya lugu. Dia memang belum tahu peristiwa apa saja yang terjadi pada Lanita selama ini. Nanti kita ketemuan pas kamu libur kerja, ya? Ada banyak hal yang mau aku ceritakan. Oke, aku tunggu teleponmu, ya. Ujar Nilam terdengar senang. Panggilan diakhiri bertepatan dengan mobil online pesanan Lani yang sudah tiba. Tujuannya tentu saja pulang. Tapi di rumah, Lanita mendapat kejutan. Halo, Lani. Beberapa hari kamu tak ada di rumah Sean, rasanya sepi sekali. Danisha menyambut dan memeluk Lani yang baru tiba. Lanita menyambut pelukan Danisha dengan hangat. Kamu pasti belum makan siang, ini Tante bawakan makanan buatan Dimitri. Sengaja Tante minta Dimitri masak untuk dibawa ke sini. Aduh, Tante. Jadi ngerepotin. Lani merasa tidak enak. Danisha lalu celingak-celinguk. Loh, mana Aleska? Oh, Aleska sedang makan siang di kafe bersama Saskia. Saskia? Kening Danisha berkerut. Itu loh, Tan. Anaknya Tante Eve, mantan sekretaris papanya Sean. Ada raut tak suka di wajah Danisha.
Dia datang ke rumah Dean sengaja membawa makanan lezat buatan Dimitri karena tahu Aleska pasti mengantar Lanita pulang. Dia ingin membuat suasana rumah Dean menjadi hangat dan ceria dengan mengajaknya makan bersama. Karena Danisha pernah mendengar ucapan Lani jika dia merasa kesepian di rumah besar Dean. Kok bisa-bisanya Aleska membiarkan kamu pulang sendiri? Danisha segera menghubungi Aleska. Tante, aku nggak apa-apa, loh. Ini udah selamat sampai rumah. Lanita ingin mencegah Danisha menelpon Aleska. Aduh, ini anak. Kenapa nggak diangkat-angkat, sih? Gerutu Danisha. Aleska sedang makan siang, Tan. Gimana kalau kita menikmati makanan Dimitri? Aku lapar, Tan. Rajuk Lanita ada ide. Danisha menyerah. Dia senang Lanita tampak gembira dengan kedatangannya. Danisha berharap Lanita bercerita pada Dean kalau dirinya begitu baik dan perhatian pada anaknya. Siang itu Lanita makan siang berdua dengan Danisha. Tapi dalam hati Danisha merutuki Aleska yang malah pergi dengan anak mantan seorang sekretaris Aji Saka. Lani, kamu telepon mamamu bisa? Tanya Danisha. Oh, bisa, Tan. Lani segera menghubungi Dean. Iya, sayang. Sapa Dean. Ma, di sini ada Tante Danisha mau bicara sama Mama. Lani memberikan ponselnya pada Danisha. Halo, Jeng. Aku sedang makan siang bersama Lani. Sekalian aku bawakan masakan Dimitri. Jeng tahu kan Dimitri itu siapa? Chef handalnya Sean, masakannya super lezat. Aku tahu Lani selalu ketagihan makanan buatan Dimitri, makanya aku sengaja minta Dimitri memasak khusus untuk aku bawa ke rumah ini. Stoknya banyak. Jeng Dan juga bisa cicipi nanti. Danisha berkata dengan riang gembira, berharap Dan melihat dirinya sangat memperhatikan Lanita. Dan tentu saja merasa senang dengan perhatian Danisha pada anaknya. Apa Ibu Parmia datang juga? Tanya Dan. Loh, untuk apa tanya tentang perempuan itu? Dia tak tahu malu saja masih tinggal di rumah Sean. Bukan siapa-siapa, tapi masih betah makan tidur gratis di rumah besar keponakanku. Cibir Danisha. Dan tampak tersenyum. Iya, Lanita tadi menghubungi Dan dengan panggilan video. Setelah mereka berbasa-basi sebentar, telepon pun diakhiri. Tante, Mama awalnya memang belum bisa menerima kehadiran Ibu di sini. Tapi tadi malam, aku berhasil membujuk Mama kalau Ibu benar-benar menyayangi aku sejak kecil. Aku merasakan betul kasih sayang Ibu. Mama dan akhirnya luluh dan setuju Ibu tinggal di sini. Jelas Lanita. Kamu itu, Lan. Jelas Parmia itu sudah melakukan kejahatan tapi masih saja dibelah. Danisha mendesah kesal mengingat Parmia. Tapi Ibu Parmia tidak jahat padaku, Tante. Ucap Lania lirih dan tetap sopan. Danisha hanya mengedikkan bahu tak peduli jasa baik Parmia pada Lanita. Ayo, kita lanjutkan makan siang kita saja. Besok-besok Tante akan sering kesini bawa makanan lezat buatan Dimitri, ucap Danisha. Duh, Tan. Aku takut Dimitri repot. Dia harus masak banyak seperti ini. Bagaimana dengan tugas utamanya memasak untuk Sean? Belum lagi bahan makanan yang dipakai Dimitri selalu kelas premium. Kalau memasak double, pengeluaran pasti membengkak. Lanita merasa tak enak. Aku meminta Dimitri memasak atas persetujuan Sean. Kok? Danisha mengelak. Lanita mati kutu mendengar jawaban Danisha. 1 jam setelah makan siang bersama Danisha selesai dan Danisha pamit pulang, Lanita menelpon Sean. Sean, kamu meminta Dimitri kirim masakan untukku? Tanya Lani. Tidak, kenapa? Tadi Tante Danisha kesini bawa masakan buatan Dimitri dan besok-besok mau kesini lagi. Tante Danisha bilang, Dimitri masak double karena persetujuanmu. Ya, kalau memang kamu mau masakan Dimitri, aku nanti minta Dimitri memasak khusus untukmu dan Rashid atau Johari yang akan mengantarkannya ke rumah Tante Din. Nomor, jangan. Bukan begitu maksudku. Aku hanya konfirmasi saja, Sean.
Kasihan Dimitri kerjanya double, aku tak kuat menggaji Dimitri. Kekeh Lani. Lagi pula masakan di rumah mama juga enak kok. Tidak kalah enak. Sepertinya Tante Danisha sedang mencoba menggambil hatimu dan mamamu, Lani. Lani diam sejenak. Kurasa juga seperti itu. Jangan termakan rayuannya. Kamu bukan untuk dijodohkan dengan Aleska tapi denganku, Lani. Ingat itu. Keputusan Papa Haji Saka dan Mama Den tidak bisa diganggu-gugat. Ancam Sean. Apa kamu ingin menikah denganku hanya karena keputusan papamu dan mama? Goda Lani. Jangan bercanda, Lani. Jangan samakan perasaanku padamu dengan Sharon. Jelas, kamu sudah mencuri hatiku sejak awal. Mana bisa posisimu di hatiku disamakan dengan Sharon? Tandas Sean. Pipi Lani menghangat dan bersemu merah. Aku rindu. Ucap Sean. Rindu itu apa? Goda Lani. Rindu itu nasi goreng dikecapin. Jawab Sean. Salah, itu namanya cinta. Ralat Lani. Kamu mencintaiku? Tanya Sean. Jawaban apa itu, Protes Sean. Aku ngantuk, Sean. Tadi habis makan siang porsi jumbo. Ya sudah, tidurlah. Mimpiin aku. Ya. Ham. Aku kesana sekarang. Mau ngapain? Sudah kubilang aku rindu. Perawat baruku di sini bawel. Dia selalu bercerita apa saja tentang dirinya tanpa henti. Pening kepalaku. Keluh Sean. Lani terkikik. Tapi dia baik, bukan? Iya, dia baik dan cantik. Apa? Cantik? Lani mengeraskan volume suaranya lalu mengubah panggilan suara ke panggilan video. Mana aku mau lihat perawat barumu? Desis Lani gemas. Tunggu, sebentar lagi dia masuk kamar karena harus mengeringkan rambutku. Ucap Sean. Lani gemas mendengar ucapan Sean. Tak lama benar saja, seorang gadis muda nan manis muncul di kamar Sean. Hati Lani meletup panas. Dia kembali mengubah panggilan video ke panggilan suara. Oh, aku akan telepon Suzana. Silakan bersenang-senang dengan perawat barumu itu. Lani menutup telepon secara sepihak. Sementara itu di kamar Sean tergelak bahagia. Dia berhasil membuat kekasih hatinya cemburu. Memang hanya Lani saja yang bisa membuatnya cemburu karena dekat dan satu kampus dengan Aleska. Tuan, sepertinya Anda sedang bahagia. Ucap sang perawat baru Sean. Iya, aku bahagia karena calon istriku sangat mencintaiku. Aku sudah tak sabar ingin bersanding dengannya di pelaminan. Ucap Sean. Sean melihat aura redup di wajah perawat barunya. Maaf, Nona. Semanis apapun penampilanmu, Lanitaku tetap wanita tercantik di dunia setelah mamaku. Jangan pernah berharap lebih hanya karena kau merawatku. Lagi pula aku hanya pura-pura buta dan sementara. Setelah aku berhasil menemukan seseorang yang berani mencelakaiku, kontrak kerjamu denganku pun akan berakhir. 6.